Gimana gimana? Begini Bang, maksud tujuan maksud dari pertanyaan saya itu begini, soalnya para debater Kristen kan mengatakan bahwa Yesus itu mati 3 hari. Ya itu memang tertulis ya Bang, Mhm, mati 3 hari itu tertulis. mhm, Setelah diturunkan di kayu salib, dia mati 3 hari dimasukkan ke kubur itu Bang. Ah, lalu saya tanya, waktu Yesus mati 3 hari, rohnya kemana, begitu bang? Kata para debater mengatakan bahwa rohnya ke alam maut untuk menghancurkan mhm, maut, mengalahkan iblis. Ya, lalu saya tanya, mhm. apakah di mana tertulis itu bahwa rohnya itu ke alam maut, menghancurkan alam maut dan mengalahkan iblis? Ada tertulis atau tidak? Kata Pak Lamsim bilang tidak ada. Mhm. Nah, kalau menurut abang ini gimana bang? Iya, saya ini bukan debater ya. Iya iya Bang, sampai itu, sampai saya kan bertanya pada yang ahli lah, yang biasa baca Bibel begitu kan, mereka kan lebih paham begitu Bang. Mhm. Iya, dan saya juga bukan ahlinya sebenarnya. Jadi begini, Bung Roy, Iya iya Bang. bicara dunia orang mati itu pertama sekali disebutkan oleh Yakub terkait laporan atau konfirmasi dari saudara-saudara Yusuf yang menyatakan bahwa Yusuf mati diterkam oleh binatang buas dan Yakub menangisi Yusuf dan mengatakan tidak mungkin dia yang datang kepada aku, tapi aku yang datang kepadanya di dunia orang mati. Terus nanti bisa ditemukan di dalam kitab PL itu banyak berbicara tentang dunia orang mati, di kitab Yesaya, di kitab Yeskiel, di kitab Mazmur, di kitab Amsal, di kitab Ayub, banyak itu bicara tentang dunia orang mati, bahwa memang ada dunia orang mati. Ketika seseorang mati, tubuhnya yang mati tapi rohnya tidak mati. Ada yang tubuhnya hancur, ada yang tidak, mungkin karena suhu atau tidak adanya bakteri atau apalah yang membuat tubuh itu bisa bertahan tanpa melalui proses balsam seperti katakanlah Fir'aun ya, yang mereka itu kalau mati kan dibalsem sehingga mayatnya bisa sampai ratusan tahun bahkan ribuan tahun tetap terlihat utuh. Sekarang kita kenal ada teknologi yang namanya air keras, begitu ya Bung ya. Iya iya ya Bang, iya. Halo. Iya iya iya. Nah, terkait kematian Yesus, memang disebutkan bahwa Yesus turun ke dunia orang mati. Untuk apa Yesus turun ke dunia orang mati? Untuk menyatakan atau memproklamirkan tentang dirinya yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi di kitab perjanjian lama. Dan mereka berharap dan menantikan tentang Yesus itu. Seperti umpamanya apa yang dilihat oleh Musa, apa yang dilihat oleh Yosua, apa yang dilihat oleh Yeskiel, Yesaya, Yeremia, kan semua mereka hanya melihat dari jauh. Mereka hanya menyatakan apa yang harus dinyatakan tanpa melihat secara pasti siapa yang dinyatakan oleh Yahweh itu kepada mereka dalam nubuatan-nubuatan itu. Contohnya ketika Nabi Yesaya bernubuat, rupanya pun tidak dikenal. Dia seperti orang yang mengalami kesakitan yang luar biasa. Dia hanya bisa melihat itu, begitu loh. Tapi dia melihat bagaimana Yesus mengalami siksaan, mengalami cambukan. Pokoknya tubuhnya penuh dengan luka sehingga seorang pun tidak mengenalinya. Rupanya begitu buruk. Kata buruk di situ itu masa dia dianiaya, dicambuk, ditikam, kurang lebih seperti itu, bro. Nah, ketika Yesus mati, dia turun ke dunia orang mati. Orang mati di situ siapa? Orang-orang sebelum Yesus mati di atas kayu salib, dia turun dan memproklamirkan dirinya, akulah yang dinubuatkan, akulah yang dikatakan oleh nabi-nabi itu, tentang akulah mereka berbicara. Apakah kalian percaya kepada apa yang dikatakan oleh nabi-nabi itu? Jadi dia sedang menyatakan keberadaannya sebagai Mesias yang dijanjikan itu kepada orang-orang mati di dunia orang mati. Nah, terjadi seperti di dunia orang hidup. Ada yang percaya, ada yang menolak. Nah, yang percaya itulah mereka itu beroleh pembenaran oleh Kristus di dunia orang mati. Sama seperti juga di dunia orang hidup.
hidup. Yang percaya itulah yang beroleh pembenaran, yang tidak percaya tidak beroleh pembenaran. Begitu yang bisa saya jelaskan, Bung Roy. Silakan kalau mau ditanggapin. Oh iya Bang, terima kasih Bang. Jadi begini pertanyaan saya kan, apakah ada tertulis bahwa Yesus itu ke alam maut, menghancurkan alam maut dan mengalahkan iblis? Apakah ada tertulis di dalam Bible atau tidak? Begitu Bang. Kalau Nanti Anda coba baca di kitab Yesaya pasal 14 ayat 15. Dunia orang mati itu, disitulah iblis diturunkan di dunia orang mati. Nah, sehingga kesanalah Yesus datang untuk mengalahkan maut itu, karena maut itu dikuasai oleh iblis. Iblislah yang membawa kematian. Itulah sebabnya di dalam di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, Yesus berkata, "Akulah Alfa, akulah Omega, yang awal yang akhir, dan aku telah memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Nah, itu dia. Jadi segala kunci maut dan kerajaan maut itu ada di tangan dia. Dialah yang memegang kunci itu. Dialah yang memiliki kuasa untuk menggunakan, membuka atau menutup dengan kunci itu. Kurang lebih seperti itu, Bung. Iya Bang, tapi yang saya tanyakan ini tentang Yesus. Apakah ada tertulis Yesus roh Yesus ke alam maut mengalahkan iblis dan menghancurkan alam maut? Saya lupa di mana persisnya, tapi ada, kalau saya tidak salah itu di kitab Petrus. Oh, jadi Cuma ada ada ya Bang. ayat itu penjelasannya. Oh iya Bang. Di kitab Petrus, tapi saya coba cari, tapi ada di kitab Petrus. Makanya saya bilang kan di awal-awal, saya juga punya keterbatasan. Saya bukan seorang debater, saya bukan pakar, tapi saya akan melakukan pembelaan ketika orang-orang dengan tafsir bebasnya menafsir ayat-ayat yang ada di Alkitab. Hal yang sama juga pasti Bung lakukan ketika orang-orang dengan tafsir bebas menafsirkan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Iya, fair kan? Betul Bang. Sampai kan? Ya, betul Bang. Sampai saya ingin tanyakan, biar jangan saya salah pengertian seperti kata anjing itu kan, berarti saya kan sudah tahu, oh maksudnya begini begitu kan Bang? Begitu iya, juga tapi ini. kan mohon maaf, teman-teman Islam kan banyak yang nggak mau belajar, setelah dijelaskan pun mereka masa bodoh. Nah, ini yang menurut saya nggak fair. Iya, Ada betul. juga teman-teman Kristen juga sebenarnya paham kalau itu kiasan, tapi juga dibego-begoinya dirinya. Nah, itu juga saya anggap tidak fair. Contohnya, langit pecah belah, ada itu di dalam Al-Quran. Tentu tidak bermaksud bahwa langit itu terbuat dari ketika dikatakan matahari tenggelam dalam lumpur hitam, saya tahu itu kiasan, bukan bermaksud di dalam lumpur hitam, kan begitu. Yang itu saya tidak tahu kias. Kalau dalam Al-Quran jujur Bang, itu bukan suatu kiasan, tapi waktu ini matahari terbenam dalam lumpur hitam itu kan ceritanya itu siapa ya namanya ya? Julfikar kalau tidak salah tuh ya Bang, maaf kalau salah Bang, namanya Julfikar itu. Dia datang itu untuk menyerang kampung itu penuh dengan lumpur begitu Bang. Jadi waktu matahari terbenam ya memang terlihat tenggelam dalam lumpur karena kampung itu penuh lumpur, seperti kita melihat matahari terbenam di dalam laut begitu Bang. Abang paham? Ya, nggak apa-apa. Silakan Bung punya tafsir seperti itu. Tapi tafsir itu juga kan multi tafsir. Iya. Dan juga ulama yang menafsirkan tidak seperti itu, kan begitu. Bung, it's okay. Bung mau buat tafsir seperti itu berdasarkan Julfikar, berdasarkan siapa, it's okay. Aku tidak akan mempersoalkan itu. Tapi yang jelas banyak tafsir tentang hal itu. Intinya bahwa ada tafsir terkait dengan lumpur hitam itu. Ya, Bang, itu bukan tafsir, tapi itu cerita dalam Al-Quran, cerita dalam itu Julfikar kalau tidak salah tuh Bang. Ya, dalam Al-Quran itu. Beberapa ulama berpendapat bahwa itu tafsir. Narasumber dari Bung Roy atau Bung Roy sendiri menyatakan bahwa itu bukan tafsir, itu juga aku nggak tahu. Makanya terkait Al-Quran, saya bukan pakarnya. Itu sebabnya saya tidak mau buat tafsir bebas. Saya selalu bertanya.
Iya, Itu iya. baru fair namanya. Nah, Ah, yang saya sayangkan ketika teman-teman Islam membuat tafsir bebas, enak udelnya terkait ayat-ayat di Alkitab tanpa memahami konteks, tanpa memahami peristiwa. Ambil contoh, hari ini di kajian Kristologi, Jamalia, dia kutip ayat tentang kenapa perempuan Kristen tidak menggunakan jilbab. Sementara di sisi lain dia selalu serang Paulus itu rasul palsu, dia bukan rasul, dia kontradiksi dengan apa yang ajarkan. Tapi dia pungut surat Paulus untuk membenarkan argumentasi dia. Tidak memahami konteksnya. Paulus itu ngomong di mana, pada saat apa, yang melatar belakanginya apa, peristiwanya di kota mana, bagaimana kebudayaan masyarakat di kota itu, tanpa pernah mau memahami itu. Kan koplak namanya itu, Bung Roy. iya, iya, saya paham, Bang. Jadi ini Nah, itu yang gimana? jadi begini Bang, kita fokus di yang pertanyaan saya dulu Bang. Soalnya itu Baik, ya, silakan. terima kasih Bang. Jadi Bang begini Bang, maksud saya kalau ada tertulis di dalam Petrus ya Bang, kalau tidak salah ya Bang, Petrus ya. Kalau saya tidak salah Iya, dalam iya. kitab Petrus. Iya Petrus ya. Seandainya kalau ada tertulis di dalam Petrus bahwa Roh Yesus itu ke alam maut untuk menghancurkan maut, mengalahkan iblis, ya, mengalahkan iblis untuk mengambil. Kalimatnya nggak begitu. Ada. Kalimatnya nggak begitu. Kurang Bagaimana? persis kalimatnya seperti ini. Oke, Dia mantap. turun ke dunia orang mati. Jadi dijelaskan saja di situ, turun ke dunia orang mati. Oh, tidak ada bilang menghancurkan maut, mengalahkan iblis, tidak ada itu ya Bang? Ada kalimat seperti itu, tapi dia turun ke dunia orang mati. Oh, yang ini Dan kalimat seterusnya ini baru enak. hafal, tapi intinya Yesus turun ke dunia orang mati. Orang mati. Itu saja. Oke, mantap. Oke, Ya. mantap. Mantap Bang. Ya. Teksnya seperti apa saya nggak begitu ingat karena saya bukan sarjana Iya. teologi, saya bukan pakar teologi, saya bukan pakar Alkitab, saya hanya mau menghidupi kebenaran yang saya pahami. Tapi kurang lebih seperti itu kalimatnya, bahwa ia turun ke dunia orang mati. Nanti saya akan cari. Ya, terima kasih Bang. Ya, jadi di sini bukan apa tapi sudah ya ini anggaplah terbuka lah. Jadi waktu orang debater keras mengatakan bahwa Yesus datang ke alam maut untuk menghancurkan maut, mengalahkan iblis, ya berarti saya bisa bantah bahwa itu tidak tertulis, begitu kan? Karena apa berarti Pak Lamsen juga betul bahwa kata-kata itu tidak tertulis. Yang tertulis dia turun ke alamnya orang mati. Dunia orang mati. Iya, dunia orang mati. Iya. Oke, mantap Bang. Iya, Iya. mantap. Berarti di sini saya paham. Bang, ini soal tadi Ibu Jamalia tuh kata Abang yang soal Paulus itu yang mengatakan wanita harus memakai kerudung. Berkajang. Berkajang. Berkajang itu Bang. Itu tuh yang itu kan Paulus mengatakan di Antioquia di bagian daerah mana itu ya? Tapi bukan Di Korintus. di Korintus, iya betul. Di Korintus. Itu kan maksud Paulus mengatakan kepada lelaki yang rambutnya panjang ya Bang, kalau tidak salah. Iya. Lelaki rambutnya panjang itu terhina. Maksud dari rambutnya panjang itu bagaimana Bang? Soalnya waktu saya pernah tanya soal ini juga Bang. Ya. Nah, kalau saya tidak ke sana, saya tidak lebih ke situnya. Saya lebih kepada perempuan. Jadi begini, di kota Korintus itu beda dengan kultur kota Korintus dengan kota-kota yang lain itu berbeda. Kultur di Korintus dengan di Roma, dengan di Galatia, dengan di Filipi, dengan di Kolose itu kan beda. Artinya Paulus juga tidak pukul rata bahwa di kota lain bahwa hal itu harus dilakukan. Begitu. Oh, jadi fokus di Korintus saja, kota Korintus saja Bang. Hanya di Korintus saja dia berbicara seperti itu. Jadi saya menyimpulkan begini aja sederhananya. Saya tidak mau berpolemik di sana. Iya. Tentu ada yang melatar belakangi kenapa Paulus berkata seperti itu. Itu aja intinya. Karena di kota lain itu bukan sebuah masalah. It's okay gitu loh. Oh. Jadi iya. tidak ada keterusan bahwa semua
perempuan Kristen itu berjilbab. Hijab itu satu kebudayaan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat di Timur Tengah karena kondisi geografis mereka. Nah, kita lihat satu peristiwa ketika Ebenezer, hamba Abraham, disuruh oleh Abraham untuk mencari calon menantu bagi anaknya Ishak. Maka bertemulah dia dengan Ribka. Ketika dari jauh Ribka melihat ada seorang pemuda mendatangi ke arah mereka, dia bertanya kepada Ebenezer, siapakah pria itu? Itulah anak dari tuanku Abraham. Maka dia mulai menutup mukanya. Dia menggunakan cadar. Kenapa? Cadar itu memang sudah dipersiapkan. Karena di Timur Tengah itu kan ada debu-debu serpian, debu-debu halus bahkan yang tajam. Kalau itu nggak digunakan ketika ada angin kecepatan berapa knots, itu bisa mengoyak kulit wajah. Kan begitu, Bung? Itulah yang terjadi di Timur Tengah, bukan saja Ribka. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan agama tertentu. Ini memang bicara itu ya kebudayaan masyarakat di Timur Tengah karena kondisi. Jangankan perempuan, prianya juga kalau kita lihat dalam film-film perang, mereka tutup mata semua, tutup wajah semua. Karena debu itu menyakitkan sekali, apalagi ada serpian-serpian debu yang tajam, itu menyakitkan kalau kena ke wajah sambil mereka menunggangi kuda. Kurang lebih begitu, Bung. Masuk akal. Maaf, beda di Indonesia. Di Indonesia kan nggak ada debu yang tajam. Terus rambut kita itu maaf kalau pakai jilbab itu kan, wah itu kan berpotensi ketombe karena kan kita di sini kan panasnya di sini dengan di Timur Tengah sana beda. Di sana panas itu orang nggak gerah, Bung. Saya sudah beberapa kali pergi ke Mekah itu, Bung. Itu panasnya beda dengan panas kita di sini, Bung. Nggak sama. Kalau panas di tempat kita kan gerah, berkeringat kulit kepala, Bung. Makanya laku bener itu clear itu. Pentin. Habis manis. Kalau di sana nggak berpotensi menimbulkan ketombe. Karena dia kering, Bung. Dan tidak panas, Bung. Iya. Ke Timur Tengah, menjelajahi wilayah Timur Tengah sampai ke Jordania, ke Mesir. Saya sudah beberapa kali ke sana, Bung. Enak sekali di sana. Tapi kalau sudah tiba musim panas, ya memang ekstrim. Kalau musim dingin ekstrim. Tapi sepanas-panasnya di sana, panasnya itu nggak seperti kita panasnya gitu loh, Bung. Jadi berarti Israel juga abang sudah ke sana? Sudah. Jadi apakah di Israel itu mereka memakai hijab atau tidak, Bang? Mereka pakai hijab. Bahkan kalau Anda lihat imam-imam itu kajang penuh. Seperti wanita mereka. Bentuk lihat yang di tembok ratapan itu. Laki-laki perempuan hampir nggak bisa dibedakan. Paling yang bisa membedakan itu bentuk telenung pakaiannya saja. Yang bisa bentuk dari ciri khasnya bisa dilihat dari telenungannya ya. Seluk-beluk pakaiannya itulah membedakan nanti antara pria dan wanita. Hampir sama ketutup. Begitu. Coba lihat, kan ada tuh penceramah seperti siapa yang meninggal kemarin itu, yang sempat kontra sama si artis yang kontroversi itu, artis yang kontroversi itu? Tidak tahu, Bang. Soalnya saya kurang nonton TV. Yang kemarin itu, yang dia sempat Nikita Mirjani. Itu kan ada Ustadz Mahir yang sudah meninggal. Coba lihat kalau dia berceramah kan tutup itu semua wajahnya. Kajang penuh. Memang begitulah pria-pria di Arab. Cuman kan kalau kita di Indonesia kurang tepat karena memang iklimnya nggak mendukung untuk berpakaian seperti itu. Begitu sih, Bung. Sudah kita tinggalkan konteks itu. Jadi bagaimana penjelasan saya tadi itu saya bisa jelaskan kepada Bung. Mungkin pakar atau ahlinya akan bisa menjelaskan lebih jauh terkait dengan hal itu kepada Bung Roy. Oh iya Bang. Ya, jadi intinya berarti yang itu tidak tertulis. Jadi saat debater Kristen mengatakan bahwa mereka berdalil begitu, ya saya dengan mudah bisa bantah.
karena ada tertulis di dalam Petrus ya, cuma tidak tahu Petrus berapa ya, nanti saya coba-coba cari lagi bang, Iya. bahwa bukan ke alam maut menghancurkan maut mengalahkan iblis, tapi ke dunia kubur, ke dunia orang mati, begitu masuk akal. Saya kira begini, mungkin ketika mereka berbicara seperti itu ada referensi apa namanya pengetahuan yang ditambahkan oleh para ahli pada bidangnya yang menjelaskan lebih jauh. Kan tertulis bakunya seperti itu, Bung. Iya, mengerti Tapi bang. kan mungkin ada referensi yang membuat itu wawasannya dibawa kepada wawasan yang lebih luas. Nah, Tapi kalau tidak mau pinter-pinteran, Bung. iya, tapi kalau apa nih Oke. Pak Lamsen sama iya. Ada, oh, oh, nanti saya terima telepon dulu Oke, dari adik saya. Bang. Oh, sudah dimatiin. Nah, terus saja. Sudah dimatiin. Oh Nah. iya. Kalau Nah, menurut Pak Lamsen sama Abang ini kan ya sama begitu, Bang. sudah masuk lagi nih. Sudah iya. masuk lagi. Ya, Aku terima dulu teleponnya ya, dari adik saya dari Kalimantan. Oke.